Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SDN Sumberung 2 yang saya hormati, beserta rekan Dewan Guru SDN Sumberung 2 yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Pada pagi hari ini acara-acara yang akan kita lalui yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, keempat pemaparan materi, kelima penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, bangga Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupnya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Sumberung 2. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Isma Aprilia sebagai narasumber dan calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan Jawat Guru SD Negeri Sumberung 2, yang saya sayang dan saya banggakan pula anak-anakku perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di
ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Isma, calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana dengan selawat tersebut kita nanti mendapat syafaat beliau di hari yang kiamat kelak. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini nanti akan ada paparan terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Kenapa harus ada budaya positif? Itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Isna Aprilia. Walaupun ini sebagai salah satu bentuk tugas beliau pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak, namun saya yakin dan saya percaya di sini nanti kita akan belajar bersama apa itu budaya positif, dan ini juga akan penting untuk kita kelak, termasuk juga kalian. Walaupun di sini disasarkan untuk anak-anak peserta didik, tapi ini juga baik untuk kalian. Pada intinya kita itu tidak boleh atau tidak ada pikiran negatif, selalu ada afirmasi positif di diri kita, termasuk dalam misalnya saja itu pada saat kita itu bangun tidur, kita itu harus memiliki afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Misalnya kita sehat, kita hebat, itu harus ada dari diri kita. Tidak boleh ada kata-kata jangan, tidak. Nah itu intinya. Jadi budaya positif itu sendiri adalah satu hal atau kebiasaan positif yang harus kita bangun bersama. Nah itu. Jadi nanti panjang lebarnya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Nana. Bu Eri harap untuk kalian itu bisa memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Bu Nana nanti. Termasuk juga Bapak Ibu guru yang lain, dengan adanya kegiatan diseminasi positif ini sebagai salah satu tugas dari CGP itu, jenengan nanti tahu ini adalah salah satu kegiatan dari calon guru penggerak pendidikan. Saya calon guru penggerak, tugas beliau memang kalau kita perhatikan itu tugasnya apa ya, istilahnya itu menyita waktu, tapi saya yakin enggak. Saya yakin ini adalah, saya yakin nanti dengan itu bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Dan kedepannya termasuk yang lain juga saya berharap bisa menjadi penyemangat jenengan untuk daftar menjadi calon guru penggerak seandainya ada angkatan 12 dan selanjutnya. Dan semoga saja angkatan-angkatan selanjutnya masih ada, walaupun nanti seandainya menterinya ganti atau bagaimana, tetap kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya berharap dengan keikhlasan hati untuk mengikutinya. Terus seperti ini tuh pasti ada hal positif yang bisa kita peroleh, karena bagaimanapun kita sebagai guru harus mengupdate pengetahuan. Jangan kalah dengan zaman yang dilalui oleh anak-anak kita. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita tidak tahu HP, kita tidak tahu apa itu internet. Zaman SD kita itu kita tidak tahu. Tapi sekarang mau tidak mau ya, kita anak-anak itu sudah lebih paham tentang gadget daripada kita. Kalau seandainya kita tidak bisa mengimbangi apa yang terjadi, nah itu. Jadi mengupdate pengetahuan itu ya kita akui itu penting untuk kita. Saat ini kita penting untuk kita. Jadi kita harus membuka diri. Membuka diri itu intinya apa? Harus mau menerima info-info yang
yang kita peroleh itu. Karena memang perubahan itulah yang sebenarnya itu akan kekal. Perubahan itu kekal. Maksudnya kekal itu apa? Selalu ada perubahan. Kita tidak bisa menghindari perubahan yang ada. Itu saja pesan dari saya. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Nana terkait budaya positif. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SDN Sumberwuluh 2. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Isna Putri Aprilia selalu calon guru penggerak kelas 11. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumberwuluh 2, Ibu Eli Primara Dewi, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumberwuluh 2 dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita di sini dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul dan berdiskusi tentang pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4. Dalam beberapa bulan ini saya menerima pembelajaran dari pendidikan calon penggerak tentang diseminasi tentang budaya positif Bapak Ibu ya, yang mana saya punya kewajiban ketika saya mendapatkan ilmu, punya kewajiban untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru dan juga berbagi kepada anak-anak agar ilmu yang saya dapatkan bermanfaat. Selain itu, diseminasi budaya positif ini juga pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tapi saya yakin diseminasi ini insya Allah membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Yang akan saya paparkan pada diseminasi kali ini nanti yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya kita beranjak ke perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita sebagai guru itu punya kontrol dalam menghadapi murid. Namun dalam teori kontrol Dr. William Blaser, dia meluruskan ada miskonsepsi yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu guru. Miskonsepsinya antara lain, sebelum ke miskonsepsi saya akan mencoba mempraktekkan. Coba dilihat di sini Bapak Ibu guru. Di sini ada sebuah kegiatan, ada A dan B. Misalnya ada Buti A dan Bu Yeni. Buti A menggenggam tangannya. Di tangannya itu ada sebuah atau sesuatu yang berharga. Nah, Bu Yeni dia ingin membuka tangan Buti A. Dibujuk, dirayu, ditarik ataupun dia dirayu apapun, dikasih uang segokan. Nah, itu coba diperhatikan. Apakah nanti Buti A membuka tangannya ataupun tidak membuka tangannya? Coba Buti A mengganti, lalu Bu Yeni coba mempraktekkan. Dirayu boleh Bu Yeni, ataupun dikasih segokan uang juga boleh Bu Yeni. Kira-kira ya nanti Buti A mau membuka tangannya apa enggak? Sepertinya iya, sebenarnya cuma kuning itu Buti A tidak kena tertarik ya Bu. Kalau yang merah-merah ini yang tertarik. Oh iya,
masih dirayu, coba dirayu lagi. Nah, ada mempan. Nah, dari sini kita lihat ya Bapak Ibu guru. Mungkinkah Butiah membuka tangannya? Mungkin apa enggak? Mungkin apa tidak? Kemungkinan iya. Mungkinkah Butiah tetap menutup tangannya? Mungkin. Jadi itu adalah kontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol dengan orang lain. Mau kita membuka tangan itu atau menutup tangan itu, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dari sini William meluruskan miskonsepsi yang pernah kita lakukan. Jadi yang pertama, miskonsepsi adalah guru mengontrol murid. Ya, ini yang perlu kita luruskan ya. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid tersebut. Di sini kita perlu luruskan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid ya. Jadi murid sendiri yang harus terdorong untuk melakukan kegiatan atau disiplin yang positif. Jika kita mengontrol murid, dampaknya juga apa Bapak Ibu? Murid tidak bisa mandiri. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dorongan orang lain, dan itu nantinya juga akan menjadi ketergantungan. Nek gak disuruh, gak diutus, tidak bergerak. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Terus yang kedua, yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, ini biasanya terjadi di kelas-kelas rendah ya. Itu mau menulis kalau dibujuk, mau mengerjakan sesuatu kalau dibujuk, itu nantinya juga akan menjadi ketergantungan anak. Kalau tidak dibujuk tidak mau menulis. Jadi tidak dari dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini yang perlu kita luruskan. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Misalnya ada murid yang menggambar mungkin kurang bagus, kita kritikannya juga membangun. Misalnya jangan langsung kok jelek banget dong, tidak seperti itu nggih. Tapi mungkin dikasih saran-saran, oh ini nanti warnanya lebih seperti ini ya, seperti ini. Jadi kritikan itu bisa membangun anak menjadi lebih baik. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini secara tidak sadar kita sering lakukan ya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Misal ada tugas menggambar pisang, guru bilang pisangnya itu kuning loh, ternyata muridnya pakai warna hijau. Terus gurunya bilang, pisangnya kuning, kamu kok gambarnya hijau? Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kita bebaskan anak mengeksplor dirinya sendiri. Kita tidak boleh memaksa hak-hak mereka, hak mereka ya. Nah, ini yang kita harus rubah. Yang pertama yaitu kebutuhan kita sama. Kita harus rubah bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda ya. Satu sama-sama saudara, sama-sama orang tuanya, tapi tetap berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Yang betul adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya melihat pegunungan itu indah, tapi ada sebagian melihat pegunungan itu mengerikan karena di sana banyak hewan buas, ya, di sana gelap. Jadi gambaran kita terhadap sesuatu itu pasti berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ini salah Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan saya tentang gunung tadi ataupun dengan orang lain kita harus pahami, karena kita mempunyai gambaran sesuatu tentang dunia itu berbeda. Selanjutnya yaitu perilaku buruk di
dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak mempunyai kesalahan, kita tidak bisa langsung kamu salah, ya. Jadi kita harus mencari alasan atau tujuan mereka melakukan hal tersebut. Jadi yang benar adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, baik salah ataupun benar nantinya. Kita harus paham apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti halnya yang tadi dilakukan oleh Butika. Ya. Selanjutnya yaitu saya bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak atau murid kita dan dia menolak, kita tidak benar untuk memaksa mereka. Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemarin waktu saya diskusi itu ada Bapak Guru yang menceritakan tentang muridnya setelah dilakukan segitiga restitusi itu tidak mau berubah. Nah, itu apa yang kita lakukan yaitu kita berkolaborasi dengan pihak lain, mungkin dari pihak kepolisian, puskesmas atau pihak-pihak lainnya yang bisa membantu kita untuk menangani masalah tersebut. Jadi tidak ada paksaan. Yang terakhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Ini kita ganti. Model berpikir menang dan menang. Meskipun menang dalam hal ini bukan melulu tentang juara Bapak Ibu ya, tapi tentang dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Karena apa? Murid yang memiliki disiplin akan memiliki motivasi internal. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri untuk mendisiplinkan dirinya. Yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin di sini yaitu untuk menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin positif ini bukan untuk memaksakan anak untuk melaksanakan peraturan sekolah tidak, tapi menanamkan atau menumbuhkan motivasi internal mereka agar dapat melaksanakan disiplin positif. Nah, ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan universal. Ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggat rasa, harga diri, kedamaian, dan ketegasan. Tapi masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini biasanya perlu di mana? Nilai-nilai kebajikan ini di keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering kali membuat keyakinan kelas pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Nanti saya juga akan membahas tentang keyakinan kelas. Kita lanjut dulu sebelum ke keyakinan kelas, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Pierre Gossen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang
ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini Bapak Ibu motivasi itu ada dua Bapak ya, dari intern dan ekstern. Ini saya sudah mengelompokkannya. Nah, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu jelas motivasi eksternal atau eksternal. Karena dia melakukan sesuatu hal itu bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kesadarannya dirinya sendiri, tapi dia takut akan dihukum. Kalau saya tidak melakukan ini nanti ada hukumannya enggak ya? Masih berpikir seperti itu, berarti dia belum termotivasi secara intern. Terus yang kedua, untuk menghindari yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maaf, saya keliru yang kedua ya. Itu juga termasuk motivasi ekstern ya. Karena apa? Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya, oh nanti kalau saya menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru itu nanti akan mendapatkan bintang, mendapatkan permen. Jadi dia tidak dari dirinya sendiri bahwa menjawab itu adalah suatu yang tumbuh dari dirinya sendiri, tapi ingin mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir ini yang termasuk motivasi intern, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya ada sampah berserakan, dia tidak disuruh, tapi dia ambil sampah itu dan dimasukkan sendiri. Jadi dia melaksanakan dari dalam dirinya sendiri, ya, kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuat trauma atau cedera. Hukuman bersifat satu arah dan kerap terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Dampak hukuman kepada siswa dapat berbeda-beda. Cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri, malu, bahkan marah atau memberontak. Ini banyak ada hukuman verbal sama non verbal atau hukuman fisik. Konsekuensi adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Mengutip Modul Disiplin Positif Guru Penggerak terbitan Kemendikbud, metode pendisiplinan konsekuensi sudah disepakati bersama dengan siswa dan diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dengan menerapkan metode pendisiplinan, siswa akan dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Metode pendisiplinan restitusi tidak menuntut siswa berperilaku baik untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan menjadi orang yang menghargai dirinya. Dalam restitusi, guru akan meminta siswa melakukan refleksi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari sini kita nanti akan bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Kemudian betul Bu. Jadi kalau untuk hukuman itu akan membuat identitas siswa atau anak itu menjadi gagal Bapak Ibu ya, karena
dia dilakukan sepihak dari guru sendiri, mungkin bisa hukuman fisik atau hukuman verbal. Jadi kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan hati anak, kata-kata yang mungkin bisa membuat anak itu trauma, atau hukuman fisik yang membuat anak trauma. Terus untuk konsekuensi ini netral, jadi bisa digunakan, okay? Dan yang paling disarankan yaitu restitusi. Jadi restitusi di sini itu kita membuat anak itu menyadari kesalahannya. Setelah nanti anak sadar akan kesalahannya, dia tahu apa yang dia akan lakukan untuk menjadi lebih baik, sehingga nantinya ketika dia kembali ke anggotanya, ke kelompoknya, dia itu bisa diterima karena sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kalau untuk mencatat 100 kali karena tidak membawa buku. Kalau konsekuensi itu lebih logis Bapak Ibu. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa diambil. Jadi nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dan hanya bersifat sementara. Tapi kalau hukuman itu biasanya fisik dan berat. Jadi dia itu terenang yang lebih lama ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita lagi bisa lihat jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bila hukuman murid-muridnya. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia tidak menggunakan sepatu hitam, jadinya tidak disuruh pakai sepatu seharian. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya ya. Ini. Jadi yang pertama tadi hukuman karena mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Jadi ada perbuatan fisiknya ya, ada hukuman fisiknya gitu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoretnya itu sanksi, ya, konsekuensi. Jadi dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dia nggak sengaja tersenggol, airnya tumpah dan dia disuruh membersihkan. Itu merupakan konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena apa yang dimasuk konsekuensi? Karena pelajarannya itu PJOK. Kalau dia terlambat lari berarti dia itu jadi bukan karena hukuman fisik. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau
kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memiliki untuk melakukannya. Jadi maksud di sini adalah yang pertama adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilakunya yang kita inginkan. Jadi penghargaan di sini kenapa disebut tidak efektif? Karena anak itu melakukan sesuatu ya karena ingin mendapatkan sesuatu, melakukan hal tersebut ingin mendapatkan sesuatu, dan itu akan menjadi ketergantungan. Jika lain kali Bapak Ibu guru tidak memberikan penghargaan itu, maka anak tersebut tidak akan mengerjakannya. Jadi penghargaan di sini tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ketika ada salah satu anak itu mendapatkan penghargaan dari bapak ibu gurunya, murid yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan iri dan akan menjadi apa Pak Bapak Ibu? Persaingan di dalam kelas yang nantinya akan merusak hubungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di sini yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa sekarang itu mungkin tidak dilanjutkan untuk adanya ranking 2 ini? Memberikan penghargaan dan hukuman ada hal sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau dia sudah sama-sama berusaha, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Kalau kalau temannya dapat penghargaan, misalnya juara 1 dapat piala dan hadiah semacamnya, mungkin juara yang kedua tidak dapat, itu anak tersebut merasa dihukum. Karena apa? Karena dia juga sebetulnya sudah berusaha, tapi mungkin hasilnya mungkin lebih baik dari temannya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kemarin saya sudah mencoba mempraktekkan keyakinan kelas di kelas saya. Sedikit saya jelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah melaksanakan prosedur ini di kelas saya. Mempersilakan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat dengan peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita memberikan kesempatan murid-murid untuk berpendapat. Kemarin juga saya memberikan murid-murid saya berpendapat apa toh yang harus kita sepakati di dalam kelas agar kelas itu menjadi kelas yang nyaman dan aman. Yang pertama, mereka menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis, itu yang disampaikan. Yang kedua, kemarin tidak boleh bertengkar. Kalau anak-anak itu biasanya lebih negatif, ya tidak boleh buang sampah, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ramai. Jadi tidak seperti itu. Ditulis apa adanya, Bapak Ibu. Memakai pakaian yang rapi, membawa buku dan peralatan tulis, itu yang mereka sampaikan. Karena memang murid kelas 2 cuma 4, jadi ya cuma seperti ini kemarin. Terus selanjutnya setelah anak-anak itu menyampaikan pendapatnya, kita ubah kalimat-kalimat mereka menjadi kalimat positif. Yang tidak itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Yang pertama, menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis, kita jadikan melaksanakan piket atau menjaga kebersihan. Sebenarnya banyak sekali ini, bukan hanya membersihkan. Ada yang kemarin bilang membersihkan kaca Bu, membersihkan halaman sekolah Bu, banyak sekali. Tapi kita saring, ya. Terus yang kedua, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengajak teman. Itu kita ubah ke kalimat positif, yaitu kemarin menyayangi teman, menghargai teman, itu kalimat positifnya, ya. Terus yang ketiga, memakai pakaian yang rapi atau membawa buku dan peralatan tulis. Memakai pakaian yang rapi itu menjaga kerapian, kalimat positifnya kemarin. Dan membawa buku dan peralatan tulis itu melengkapi alat tulis. Ini menjadi kalimat yang positif. Dan prosedur yang selanjutnya, setelah kita membuat kalimat positif, kita bentuk keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai universal yang tadi sudah saya tampilkan, Bapak Ibu, ya. Melaksanakan dan menjaga kebersihan itu nilai universalnya adalah kebersihan. Kesehatan juga bisa, jadi ditulis kebersihan atau kesehatan, ya. Terus menyayangi teman itu termasuk dalam nilai universal, menghargai. Terus menjaga kerapian itu termasuk nilai universal, kedisiplinan. Dan melengkapi alat tulis itu termasuk nilai tanggung jawab, jadi tanggung jawab mereka. Dari sini kita bentuk tabel Y dan tabel T. Tabel Y itu untuk menggambarkan apa yang terdengar dari mereka, apa yang terlihat dari mereka, dan berperilaku seperti apa mereka. Yang pertama tadi kebersihan, yang terdengar dari mereka itu nanti mesti kata, ayo membersihkan kelas, ayo membuang sampah di tempatnya. Itu terdengar seperti itu, dan terlihatnya adalah kelas menjadi bersih, rapi, ya. Terus berperilakunya mereka menyapu, mengepel, membuang sampah, ya. Terus yang kedua, menghargai itu yang terdengar dari mereka, yaitu ayo kita bermain bersama. Ini saya pinjami pensil, ini ayo kita makan jajan bersama. Itu menghargai dan menyayangi teman, ya.
Terus terlihat apa? Tampak apa kalau seperti itu? Tampak rukun, ya. Terus berperilaku seperti apa? Berbagi makanan, membantu teman yang kesusahan, itu berperilakunya. Ya, boleh. Sedikit dulu, ya. Terus selanjutnya yaitu kedisiplinan. Kalau disiplin pakai sepatumu, pakai kaos kakimu, terlihatnya apa? Anak-anak terlihat rapi dan berperilaku memakai baju sekolah sesuai aturan dan terlihat rapi. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Bawalah bukumu sesuai jadwal, itu juga merupakan tanggung jawab. Terlihatnya apa? Karena anak-anak sudah membawa buku lengkap, peralatan tulis lengkap, dia belajar dengan tenang. Jadi tenang dalam belajar. Terus berperilakunya yaitu membawa buku sesuai jadwal dan membawa alat tulis lengkap. Setelah tabel Y, kita buat tabel T. Tabel T itu yang tampak dan tidak tampak dari anak. Misalnya tampaknya apa ketika dilaksanakan kebersihan, itu kelas bersih. Ketika tidak dilaksanakan kebersihan, tidak tampaknya adalah kelas menjadi kotor. Terus yang kedua, menghargai teman, tampaknya itu rukun dengan teman, dan tidak tampaknya yaitu bertengkar dengan teman. Yang ketiga, kedisiplinan, memakai pakaian rapi. Tampaknya, tidak tampaknya pakaian tidak rapi. Terus yang terakhir tentang tanggung jawab tadi, tampaknya yaitu belajar dengan tenang. Kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya, dia bingung, belajar pun tidak tenang. Setelah kita buat tabel T, kita uraikan peran guru dan peran siswanya dalam keyakinan kelas tersebut. Yang jelas peran guru itu memberikan contoh dan membimbing anak. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan dicontoh anak-anak. Jadi kita punya kewajiban yaitu memberikan contoh dan membimbing anak. Peran siswanya ya tadi, kalau kebersihan membersihkan kelas. Terus kalau menghargai teman ya berkata-kata yang baik dengan teman, berpakaian rapi dan membawa alat tulis yang lengkap. Dan kemarin ini masih menjadi pertanyaan Bu Yuri. Kalau di keyakinan kelas itu yang ditulis yang ini mungkin nilai-nilai universalnya. Tapi kalau nilai-nilai universalnya itu kemungkinan anak itu lupa apa kewajibannya, maksudnya dalam kebersihan itu apa saja yang harus dijaga. Itu kemarin itu masih menjadi pertanyaan, apakah keyakinan ini di bawahnya nanti bisa diberi jabaran tabel Y dan tabel T-nya. Seperti itu bisa dibuat tabel Y dan tabel T. Jadi tidak hanya keyakinan kelasnya, bisa juga tabel Y dan tabel T dibuat dan ditempel di dinding saja. Karena kemungkinan kalau keyakinan kelas ini ditulis nilai-nilai universalnya, mungkin anak-anak sering lupa atau tidak memahaminya. Jadi ini merupakan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru di kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu disepakati antara guru dan murid, tidak hanya dari guru. Kalau hanya dari guru itu nanti jatuhnya peraturan kelas yang hanya satu arah, bukan dua arah. Di kertas yang berbeda, jadi kesepakatan tentang itu menggunakan apa itu nilai-nilai universal, nanti penjabarannya Iya. Kemarin juga disarankan seperti itu. Keyakinan kelas itu memang tetap nilai-nilai universalnya. Mungkin untuk anak penjelasan dari anak mungkin nanti kebersihan itu kita harus melaksanakan apa
toh, menghargai teman itu harus melaksanakan apa toh? Itu tabel Y, tabel T ataupun yang peran guru dan peran siswanya bisa ditempelkan di kertas-kertas yang lainnya atau di sampingnya. Jadi ada keterangan rincian kegiatan. Berikut dokumentasi diskusi keyakinan kelas yang saya buat kemarin. Dan alhamdulillah anak kelas 2 agak sulit karena mungkin kalau berpendapat, kalau anak-anak kan belum bisa pintar mengutarakan pendapatnya, mengutarakan isi hatinya, jadi terus dipancing-pancing. Tapi alhamdulillah mereka kemarin sudah bisa berpendapat meskipun hanya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh. Tutup. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival, bertahan hidup. Yang kedua love, belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga power, penguasaan. Yang keempat freedom, kebebasan. Dan yang terakhir fun, kesenangan. Kita ke kasus dulu. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi wali kelasnya mendapatkan laporan bahwa anak didiknya yang bernama Doni itu sering meminta paksa bekal dari temannya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi Doni sehingga dia melakukan hal tersebut? Tadi kan kemudian ada 5. Nah, ini tergantung jawaban dari Doni. Doni itu kenapa tahu alasan yang dia dasari kok sampai melakukan hal tersebut itu apa? Jadi jawaban dia menentukan kebutuhan dia. Yang pertama, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makanan. Jadi jawaban ini itu karena dia punya kebutuhan bertahan hidup. Jadinya dia lapar, pengen makan tapi tidak diberi bekal, bukan tidak diberi makan orang tua tapi tidak dibawakan bekal orang tua. Jadi kalau dia jawaban seperti itu, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Terus yang kedua, dalam kasus di atas apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, jadi caper kalau bahasanya di sini ya. Temanmu nak Doni sampan mereka biasanya caper kan ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya membantu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dari caper tersebut kan sama terus memperhatikan dia ya, karena dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi digodani sama wedi. Itu karena apa? Dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan, berkuasa. Nek cangkai wedi berarti aku berkuasa, seperti itu. Oke. Terus
Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan bebas. Misal si A membawa telur, si B membawa ayam, sosis, dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Sedangkan dia dari rumah dibawakan telur terus sampai ibu bosan. Dia ingin bebas mencicipi makanan lainnya. Dia memenuhi kebutuhan dia tentang kebebasan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Itu pasti Doni sama marah itu dia merasa lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi nek temune wajah lucu pas marah-marah itu dia seneng. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Namun kita dapat memenuhi kebutuhan kesenangan kita itu dalam hal-hal yang positif, ya, jangan hal yang negatif. Bersaing juga secara positif. Membuat senang, mencari kesenangan juga tidak boleh mengganggu orang lain. Terus selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Ini untuk guru ya. 5 posisi kontrol guru manusia. Yang satu yaitu penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan lebih dalam lagi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini ketika guru menjadi posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Yang ketiga yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, tapi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tetapi di sini bisa menurunkan atau anak itu tidak menghargai gurunya karena dia sudah dianggap teman, gitu. Terus posisi memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut
bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid dia diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Tadi kebutuhan ada 5 tadi ya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi yang dianjurkan guru itu dalam posisi manajer, bukan sebagai ada 5 tadi J, bukan sebagai penghukum atau bukan sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, tetapi sebagai manajer. Sini saya punya tabel di mana guru, ketika guru menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Boleh salah satu guru mempraktekkan bagaimana itu posisi penghukum? Itu ada teksnya Bu. Guru berkata, nah, salah satu ini kalau sebagai penghukum itu malahnya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan besok. Menjadi sekali. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalau membuat orang merasa bersalah itu dia lebih lembut. Jadi ini yang cocok dengan udah kelihatan sudah masuk. Iya, kamu seharusnya kamu koma itu kamu seharusnya kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sampai stres. Itu. Nah ini masalah ini yang cocok sebagai teman. Biasanya dengan murid dia memposisikan dirinya sebagai teman. Lagi ya. Ayolah kamu demi Bapak. Masa kamu tidak mau ingat? Ingat tidak ketika Bapak pernah membantu kamu? Ingat Bapak, ingat. Jadi sebagai pemantau. Ya. Kira-kira apa peraturannya? Jadi dia mengingatkan peraturan yang sudah ada. Yang terakhir itu sebagai manajer. Saya sendiri. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini kita sudah lihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Saya sendiri pernah di posisi kelima-limanya. Sebagai penghukum saya juga pernah. Malah yang sering itu saya membuat orang merasa bersalah. Saya kira dulu itu seperti itu bisa menyadarkan anak akan kesalahan.
dulu ya sebelum saya mempelajari ini. Jadi setelah saya mempelajari ini, oh ternyata itu tidak kurang tepat nih Bapak Ibu ya. Ataupun sebagai teman itu saya kira dulu juga baik karena bisa membantu hubungan kita dengan murid itu baik. Ternyata sebagai teman itu negatifnya murid itu kurang menghargai guru negatifnya. Jadi yang bagus itu di posisi pemantau dan posisi manajer. Jadi pemantau itu netral Bapak Ibu, dia hanya mengingatkan anak kalau berbuat kesalahan, ayo sesuai peraturan enggak. Tapi di pemantau ini guru tidak menggali alasan apa mereka membuat kesalahan. Tetapi kalau di manajer itu kita menggali apa alasan mereka membuat kesalahan dan kita bimbing anak itu sampai menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Ini 5 posisi. Nah, pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Apakah sudah di posisi pemantau ataupun manajer? Saya kira itu tergantung kondisi Bapak Ibu sih. Kondisi di mana kasusnya seperti apa. Jadi, tapi kasusnya seperti apapun diharapkan kita dalam posisi sebagai manajer. Terus yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi manajer di sini di posisi manajer itu pasti akan melakukan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa anak itu salah. Kita punya segitiga restitusi yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaannya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak membuat salah, kita beri pernyataan tersebut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi di pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan apa yang biasanya ditanyakan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan dia. Apa toh alasannya dia melakukan hal tersebut? Seperti cerita Doni tadi ya. Doni itu kenapa kok mengambil bekal makanan temannya? Itu ada beberapa alasan. Jadi kita validasi kebutuhan mereka. Terus yang terakhir yaitu di menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini biasanya pertanyaannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Masih ingat enggak? Gitu. Kita sadarkan. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu apa perubahan yang ingin kamu lakukan? Itu di meyakinkan keyakinan. Jadi di sini menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Seperti cerita Doni tadi, cerita Doni tadi mengambil makanan atau bekal temannya itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui dulu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada
manusia yang sempurna. Biasanya kalau anak ditanya, kamu kenapa kok mau ngambil jajannya temennya? Biasanya kalau ditanya seperti itu nggak ngaku deh. Jadi kita stabilkan dulu deh. Oh, semua orang itu punya salah, tapi kita perbaiki bersama. Ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Coba tadi kenapa ceritakan sama ibu guru, kenapa kok kamu ngambil jajan temannya? Bisa seperti itu, oke? Jadi kita stabilkan dulu demokrasi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu guru juga pernah punya salah, tapi ibu guru memperbaikinya. Seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Berarti kita setarakan dengan dia. Guru juga pernah punya salah, gitu ya. Jadi anak itu nanti stabil dulu, ya. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi kebutuhan. Langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik, buruk. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hanya diperlukan adalah memahami alasan mereka kesalahan tersebut agar merasa dipahami. Dari tadi kita, guru juga bukan salah menstabilkan cerita tadi ya. Coba ceritakan tadi apa yang kamu lakukan. Dia sudah cerita. Nah, setelah itu kita validasi kebutuhan dia, alasan dia. Nah, kenapa kamu kok mengambil jajan temannya? Dipancing aja, tidak memberi jawaban anak, tapi dipancing anak itu bisa mengutarakan alasan apa yang dia dasari. Misalnya, tadi saya nggak itu ibu, saya nggak sanggup, padahal saya itu lapar, makanya saya ambil jajan teman saya. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dia 5 dasar tadi ya, ataupun ada alasan lain. Itu bu, saya hanya membuat teman saya ambil temennya, jajannya, biar dia marah-marah, dia ngajarnya lucu loh bu, saya senang. Berarti dia memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, tapi sebetulnya salah. Dan ini yang tugas kita ya, seperti itu. Jadi yang kedua yaitu validasi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal dari dirinya sendiri, bukan dari saat langkah 1 dan langkah 2 sukses, tadi sudah menstabilkan identitas dan menanyakan kebutuhan. Kita ke langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia pelajari atau ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang diinginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang akan inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambaran, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan ideal. Jadi tadi keyakinan kelas itu diingatkan lagi. Kamu nggak ingat ya keyakinan kelas itu tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kalau dia menjawab ingat bu, tentang apa toh? Kejujuran misalnya. Kalau kejujuran berarti apakah tadi yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Misalnya ditanya seperti itu, dia bilang belum bu. Nah kalau belum, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita tidak perlu menuntut, kamu harus seperti ini, seperti itu. Biar mereka sendiri yang menemukan jawaban apa toh yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi disadarkan anak ini. Nah, sebelum penutupan, di sini saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya ini tidak sebelum tugas ya Bapak Ibu. Sebelum tugas saya itu mendapati anak murid saya menangis karena tidak
bukan tidak dipinjami, digerengi temannya karena pinjam pensil. Dan temannya itu bilang bahwa dia ini sering peralatan tulisnya ketinggalan. Mungkin Bu Yeni sudah lupa karena dari kelas 1 Bu itu sering nggak bawa pensil gitu, seperti itu. Dari sini ini juga merupakan masalah Bapak Ibu, cuma pensil loh kok dipermasalahkan. Ini masalah karena ketika anak belajar itu tidak tenang, peralatan menulisnya itu tidak lengkap, bukunya ketinggalan, alat tulisnya ketinggalan. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi. Anak tersebut tak pojoknya di dekat rak, nggak ada orang siapapun, dan saya menerapkan segitiga restitusi. Berikut Bapak Ibu. Dinda peralatannya tadi ada yang tertinggal. Iya. Apa? Pensil. Bunda juga pernah lupa pensilnya tertinggal, tapi Bunda juga punya alasan. Terus alasan Bunda kenapa kok pensilnya sampai tertinggal? Tidak belajar. Terus kalau tidak belajar berarti Dinda tidak menyiapkan peralatan sekolahnya. Iya, berarti kira-kira sikap Dinda itu salah atau betul? Salahnya karena tidak menyiapkan peralatan sekolah. Kira-kira Dinda besok akan memperbaikinya lagi nggak? Iya, dengan apa nak? Disiapkannya. Kalau malam harus belajar dan mempersiapkan biar apa nak? Biar pintar, biar besoknya tidak ada yang tertinggal lagi ya. Iya, jadi sama Bunda bisa melakukannya, bisa memperbaikinya, bisa. Kalau Dinda mau tanggung jawab sebagai siswa, belajar dan menyiapkan peralatan sekolah, saya yakin Dinda akan menjadi anak yang pintar. Sip, bisa. Terus jempol. Terima kasih Dinda. Sini saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu dari menstabilkan identitas, menanyakan kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dari sini mungkin Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan di kelasnya atau di siswanya masing-masing jika menemukan anak yang mungkin punya masalah. Jadi kita bicara dari hati ke hati, kita tidak mengontrol anak, tapi menumbuhkan motivasi intern mereka sendiri, sehingga mereka nantinya akan berubah menjadi lebih baik karena dirinya sendiri, bukan karena penghargaan ataupun karena alasan dari luar kontrol dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, di sini saya punya dialog Bapak Ibu ya, mungkin bisa dipraktekkan. Mungkin saya dengan Bu Yeni bisa. Karena putih belum ada, karena kita tadi juga belum. Sahabat saya dengan Bu Yeni ya, Bu Yeni mungkin bisa menjadi muridnya atau gurunya. Di depan aja biar kelihatan Bu Yeni. Murid saja, oke. Muridnya Bu Yeni ketinggalan nggak nakal ya. Nah, di sini kasusnya itu ada siswa yang mencontek saat sumatif akhir semester. Karena kalau wajah-wajah begini nggak pernah mencontek. Jadi seorang siswa bernama Wulan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Nah, di sini muridnya itu dipanggil ibu gurunya ke kantor untuk dilakukan segitiga restitusi. Coba Bu Yeni sama Bu Nana praktekkan ya, dari Bu Yeni. Di sini tidak mau Bu Yeni, jadi saling berhadapan. Nah, tidak mau, sudah ini aja ya. Kelihatan ini. Oh di sana, nggak mau, oke di sana lah.
Waalaikumsalam. Apa kamu tahu mengapa ibu panggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester kamu mencontek Bu. Nah, coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas. Di sini sudah ketahuan ya kasusnya seperti apa. Dari situ kita menstabilkan identitasnya dulu. Tadi kan sudah ada beberapa contoh pertanyaan stabilkan identitas. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Terus semangat. Iya Bu, saya minta maaf. Kalau kita sudah menstabilkan identitas mereka, emosinya terkontrol, kita validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara menanyakan alasan kenapa mereka mencontek ya. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya sulit Bu, sehingga saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Nah, di sini kan sudah ketahuan apa alasan mereka berbuat salah. Terus guru bilang, tindakan itu benar apa salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Ini juga bisa nantinya dihubungkan dengan keyakinan kelas tentang kejujuran ya. Boleh juga itu ya ditambahkan nantinya. Terus setelah kita tahu alasan mereka, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini apa yang bisa mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru mata pelajaran apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Seperti itu ya. Jadi guru itu, terima kasih Bu Yeni sudah membantu. Guru itu hanya membimbing anak, bukan mendikte anak ya. Oh kamu harus belajar, besok tidak boleh tidak. Jadi dari dia sendiri terlihat itu siswa mengatakan, oh iya besok saya akan belajar lagi Bu. Kalau saya tidak paham nanti saya akan menanyakan ke Bapak Ibu guru agar lebih paham. Dia sendiri yang mencari solusi, tapi kita berkewajiban untuk membimbing. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi hari ini sebelum saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi pemaparan diseminasi oleh Ibu Isma CGP Angkatan 11. Kemudian acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Soib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin alamin. Bayafi na'amahu wa nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsihi ya rabbal alamin.
Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutupan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.